Perkenalkan, nama saya Karninanda Ramharanigala dengan NIM 2005 120 4110 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau tertutup. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh infrastruktur tertutup adalah private internet. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau dua bahkan lebih komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sampai dengan komputer terhubung dengan komputer lainnya, atau sistem jaringan yang bisa dihubungkan dengan sistem jaringan lainnya. Contoh yang pertama, jaringan fisik. Yang pertama, switch bridge yang memungkinkan klien terhubungkan dengan jaringan melalui switch. Yang kedua, router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Kedua, jaringan lokal. Yang pertama, DNS server config. Kedua, database config. Yang ketiga, DHCP server config. Yang keempat, web server config. Jenis-jenisnya yang pertama, infrastruktur jaringan fisik. Infrastruktur fisik akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada jaringan komputer. Yang kedua, infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal adalah suatu jaringan komputer yang bisa konfigurasi dari berbagai software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan klien pada jaringan. Yang pertama, jaringan fisik topologi jaringan. Jenis-jenisnya, topologi ring. Topologi jaringan digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang kedua, topologi mesh. Sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Ketiga, topologi star. Topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya digunakan hub atau switch koneksi antar klien. Yang keempat, topologi bus. Topologi jaringan ini dilakukan pada jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Keenam, topologi peer-to-peer. Topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Ketujuh, topologi linear. Topologi linear adalah jaringan komputer dengan topologi runtut, biasa disebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum. Yang kedelapan, topologi tree. Topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Yang kedua, jaringan logical, DNS. Domain Name System. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS adalah sistem-sistem yang meringkas pekerjaan. Kita tinggal mengingat nama domain dan memasukkan ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Bagaimana cara kerja dari DNS server? DNS melakukan pekerjaan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah dengan proses meminta berbagai informasi atau dikenal dengan DNS query. Setelah itu dilanjutkan pada tahapan yang lain, misalnya DNS resolution, tahapan root name server, tahapan CLD name server, sampai tahapan quantitative.
Fungsi DNS yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga mencari server yang tepat untuk mengirim email. Kelebihan DNS yang pertama lebih mudah untuk berinternet dibandingkan mengingat deretan angka IP address, tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Yang kedua lebih mudah dikonfigurasikan. Yang ketiga lebih konsisten dalam penggunaan. Sekian dari saya, terima kasih.